sentralnya dia gitu. Iya, mulai dia. Oke. Pas gue Jadi kita pengen memperkenalkan Balikpapan kalau graffiti Balikpapan itu aktif. Mas-mas berdua ini kan waktu masih SMP. Iya, ini SD. Oh, SD berarti kita masih belum main graffiti nih, masih main ambungan gitu ya. Tiba-tiba dari belakang tuh ada tangan mungkin gede sehelm, buk gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita teman-teman BK di Balikpapan juga ada kontribusi untuk memecahkan rekor itu. Keren. Buat teman-teman ini yang luar biasa. kita namanya graffiti itu sebisa mungkin semakin deg-degan semakin asik. Benar. Jadi ya ini buat teman-teman aja kalau misalnya ya ada teman-teman yang ngantuk. nanti kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Balik lagi bersama saya Wahyu di Obsesif. Kali ini suasana ngobrol Obsesif bener-bener beda ya. Biasanya kita di studio, terus kita udah meninggalkan studio, kita beralih keluar, dan ini adalah lokasi yang paling raw lah ya bahasanya, sesuai dengan para narasumber kita hari ini. Sebuah kolektif graffiti ya. betul, Ya, benar. street art. Bahaya Kesandung. Bahaya Kesandung. Boleh tepuk tangan dulu kita. Ramai nih. Oke, hari ini kita udah nggak bisa dibilang kedatangan juga sih, karena kita janjian di salah satu spot yang pernah menjadi lokasi acara ya kemarin ya. Acara. Nah, ini kita udah berjumpa dengan para pelakunya. Kita kenalan dulu satu-satu, mungkin dari samping saya. Silakan Mas, kenalkan namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Wahyu. Wah, ini kebetulan Wahyu. namanya sama. Wahyu, sama-sama Wahyu. Double Wahyu. Double Wahyu. AKA Y. Why? Nah, Oke. terus teman saya sebelah. Tidak asing wajahnya ya. Kalau aku Eki, aka Demer. Dimar, oke. Kalau saya sendiri Windra, aka Win. Oke, Ewin. Oke, Windra ke Ewin. Sebenarnya kita ada 4 ya harusnya ya hari ini ya. Ya, Ada banyak sih sebetulnya. Ada banyak Banyak. sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya BK ini berapa orang? 200. 200 ya? 13. Oh, 13. Jauh ya, dari 13 ke 200 itu lumayan loh. Nah. Nambahnya. Jadi dari 13 orang itu 3 orang ini kebetulan lagi bertugas di luar kota. Oke. Jadi yang ada di Balikpapan ini yang stay sekitar 10 orang. 10 orang, dan Nah. hari ini kita culik beberapa untuk kita ngobrol-ngobrol soal Bahaya Kesandung. Soalnya gini, Bahaya Kesandung ini kan belakangan sangat kalau dilihat dari Instagram tuh aktif banget tuh. Yeah. Mulai dari aku nggak ngerti lagi istilah-istilah graffiti, tapi nanti kita tanyain ke mereka aja, Tribuners. Siap. Udah lagi aktif-aktifnya kan berkegiatan di streetnya, kemudian juga kemarin baru buat acara di lokasi ini. Di lokasinya, spotnya cakep banget, karena ini kita sedang berada di salah satu gedung yang tidak terpakai ya, Iya. dan terbengkalai. view-nya itu laut, cakep. Sayangnya nanti kita akan jalan-jalan mungkin ya untuk ngeliatin karya-karya dari teman-teman Bahaya Kesandung. Oke, mungkin pertanyaan awal adalah, boleh diceritain dulu nggak ini terbentuknya Bahaya Kesandung dan kenapa namanya Bahaya Kesandung? Maksudnya ada opsi nama lain mungkin waktu itu, dan akhirnya kenapa memilih Bahaya Kesandung gitu? Siapa nih yang mau cerita nih? Gas Windra dulu. Oke, Mas Windra. Jadi gini sih Mas, kan namanya kita kan pengennya nama sekeren-keren mungkin ya. Iya, biasanya. Cuman kalau saya itu ngasih tahu ke anak-anak kayaknya nggak relate deh, nama kita keren-keren tapi skill kita nggak sekeren itulah, maksudnya dibandingkan orang-orang. Maksudnya ya udahlah, kita rumbukan yang namanya emang kita banget, relate sama spot-spot kita, yaitu ya Bahaya Kesandung. Bahaya Kesandung. Bahaya Kesandung karena beberapa kali kita gambar di spot-spot yang terutama yang ini sih. Iya, iya. Emang dulu tuh belum sebersih ini lah, masih kayu di mana-mana, paku kayak gitu-gitu, beling. Iya. Wah, itulah Jadi, resikonya. tempatnya raw banget sih memang. Benar. Tapi Jadi- keren. Ya bisa dibilang base camp kita lah. Oke. Golden spot kita di Balikpapan salah satunya ini. Mhm. Terus juga nama kru kita juga terbentuknya dari golden spot kita sendiri. Bahaya Oke, Kesandung. baik. Jadi itu memang filosofinya bukan filosofi sih. Bener-bener memang kayak ngasih warning, awas kesandung gitu ya. Benar. Saya pikir tuh ini kayak ada filosofinya
apa gitu kayak. Nggak ada sih. Nggak ada ya. sih. Nggak ada. Oke. Nah, secara personal nih, mulai dari kapan sebenarnya untuk tertarik dan mulai graffiti? Kalau untuk saya pribadi sih, saya startnya itu SMP? SMP itu ngeliat Wahyu Heeh. jalan di Bukan saya ya, bukan saya, yang ini. Wahyu gambar di jalan raya. Oke, Jadi jalan Di- raya di Vandal, tengah jalan. di tengah jalan. Wah, gila juga nih Di orang. tengah jalan. Makanya dari situ Nakal betul ya? gokil juga Wahyu nih. Dari SMP lah, kurang lebih dari Oke. SMP. 2000 berapa? 11-an kali. 2011 kan? Kalau saya 2011. 2011. Kalau dari Bung Eki ini, Nah, kalau aku itu sebenarnya dari SMP juga itu lihat Wahyu juga enggak gambar. lihat kakakku. Oh. Nah, jadi kakakku itu dulu sering gambar sama Mas Roy ini. Oke, emang sentralnya dia gitu. Iya, ya? sentralnya dia. Emang Oke, dia. oke, Kira-kira oke, gitu. oke. Pas gue Tit, nanti. keren juga ini. Ah. Gak lama gue ikutin lah. Gue ikutin. Habis itu pokoknya sampai SMA. Sampai SMA itu berhenti beberapa tahun, terus lanjut lagi di tahun 2021 kemarin Oke. sampai sekarang. Berarti sempat vakum ya? Sempat vakum. Vakum tuh ngapain? Vakum ngapain aja ya, kayak misalnya main sepatu roda gitu, banyak pokoknya yang lakuin dulu Mas. Tapi masih ini ya, masih relate dengan dunia street lah ya? Masih. Oke, dan berkarya juga waktu itu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke sentralnya nih. Ternyata dalangnya di Aduh. sebelah Biang sana keroknya. ya, biang keroknya nih. Gimana nih Mas Wai? Ya, jadi awal mulanya itu Ya ketawa. Emang agak aneh ya Wahyu wawancara Wahyu ya? agak. Ini aku ini bingung nih. Ini aku jadi host atau jadi narasumber nih gitu. Ini aja Mas deh. Jadi gini, awal mulanya saya bawa graffiti ke Balikpapan itu karena dulu kebetulan saya menempuh jalur pendidikan dari sekolah sampai kuliah itu di Malang, Mas. Oke. Nah, jadi saya kenalnya graffiti itu awal di Malang, Di Malang? Kota Malang. Oke. Ya, di Kota Malang. Di sana saya coba belajar dari teman-teman yang ada di Malang. Nah, di saat saya pulang ke sini untuk magang, saya coba nih, coba bikin graffiti deh di Balikpapan gitu. Oke. Nah, dari situ awal mulanya saya bikin graffiti itu di Bendungan Telaga Sari. Bendungan Telaga Sari. Nah, Bendungan Telaga Sari itu spot pertama saya bikin graffiti di Kota Balikpapan. Oke. Nah, dari situ Izin nggak tuh? ya nggak ada izinnya. Oh. Nakal emang Istilahnya, orang ini ya. ya memang sih graffiti itu didasari Identiknya itu identiknya ya. dengan vandalisme. Vandalisme, Nah, benar. benar. Tapi ya semakin berjalannya waktu kita pengen graffiti ini ya memang sih kita keluar dari jalurnya karena graffiti lebih ke khas vandalisme. Tapi Iya, kita iya. pengen graffiti yang ada di Balikpapan ini bisa mewarnai, diterima lah. ya lebih diterima, nggak dipandang sebelah mata, lebih mewarnai kota Balikpapan biar kita juga nggak kalah bersaing dengan kota-kota seni seperti Jogja, Ya. terus mungkin daerah metropolitan Jakarta, Jakarta, segala macam Bandung, gitu. dan Iya. lain-lain gitu ya. Karena ya alhamdulillah sampai detik ini sekarang Balikpapan udah mulai dikenal sama teman-teman pegiat graffiti di kota-kota Kota-kota lain, lain. sampai di luar negeri juga. Oke. Dan kemarin tuh kabarnya ada orang luar negeri ya sempat Benar. berkarya bareng ya di sini. Iya benar. Jadi kemarin itu memang ada teman kita namanya Etos itu dia aslinya dari Selandia Baru. Oke. Oh sampai orang Selandia Baru, terus dia kerja di Australia, menetap di Bali dan kemarin dia tur keliling Indonesia dan kebetulan Balikpapan ini didatangin sama dia. Karena dia naksir mungkin kulturnya di Balikpapan ini seperti apa sih di Kalimantan ini. Dan mungkin kebetulan pintunya di Balikpapan. ya Kalimantan dia baru datangin kota Balikpapan. Oke. Dan setelah Balikpapan Samarinda. Oke. Nah dari situ kita setidaknya memberikan apa sih istilahnya, kita memperkenalkan Balikpapan ini seperti apa sih gitu. Terus tempat wisatanya, terus ya pokoknya kita betul-betul memperkenalkan dia biar Balikpapan ini jadi tujuan teman-temannya dari dia Iya, juga iya, gitu. iya, iya. Jadi kita Berarti pengen ngasih- memperkenalkan Balikpapan kalau graffiti Balikpapan itu aktif.
Dan memang kebetulan waktu itu ketemunya memang udah tahu dia tertarik dengan graffiti atau secara nggak sengaja tuh? Ya awalnya Awalnya kayaknya dia follow-follow kita ya. awalnya dia follow-follow dia kita. mungkin searching ya gitu. Searching. Dia memang dia dia udah searching. kayaknya beberapa tempat destinasi yang mungkin akan dia kunjungin, dia cari nih kayak writer lokalnya itu siapa di situ. Dan ketemunya waktu itu BK ya. BK kebetulan juga emang dari referensi teman-teman luar, referensinya kita kan. Oke. Ya udahlah kita Akhirnya jamu dan berkarya bareng ya. Iya. Oke, aku balik lagi masalah berdirinya Bayak Sandung nih. Berarti memang dedengkot aslinya adalah Mas Wai ya? Bukan. Kalau BK-nya sendiri sebetulnya bukan saya. Oke. Saya malah baru masuk BK ini. Oh gitu. Karena dulu saya sempat sama kayak Mas Eki. Jadi sempat vakum. Vakum selama 5 tahun karena ya itu awal berkeluarga. Jadi saya vakum dulu dan kemarin teman-teman coba gambar bareng. Di situ saya coba nimbrung, kok pengen gabung lagi. Oke. Ya, nah dari akhirnya- situ pas saya gabung acara Graph Day ya. Indograph Day. Indograph Day, ya Indograph Day. Nah di situ kita mulai ngebentuk BK. BK. itu. Tapi sebenarnya BK ini udah berapa lama sih terbentuknya? Kalau dibilang baru sih 2002. 2022. Aha. Itu baru 2 tahun ya. Cuma pelaku-pelakunya kan udah Sudah lama-lama ya. Ah. Dari ada yang 2011, Eki di 2000 berapa tadi? 13. 2013, Mas Wai di 2010. 2010 udah lama-lama banget dan akhirnya jadi satu di Bayak Bayak Sandung Sandung. di 2022 ya. Betul. Nah itu gimana itu proses ngumpulinnya gitu kan tadi bergerak secara liar ya dalam tanda kutip. Mereka bergerak sendiri-sendiri gitu terus akhirnya dikumpulin dalam satu kelompok itu gimana prosesnya? Kalau pandangan pribadi saya ya, jadi nanti di setiap kita ngadain gambar bareng, di situ kita ketemu nih sama pelaku A, nanti ketemu lagi sama pelaku B. Itu di situ kita saling komunikasi lagi nih kalau mau bikin acara, kita gambar lagi bareng. Oke. Jadi hampir ya istilahnya tiap kita gambar bareng itu nanti ada teman-teman yang baru datang, Oke. akhirnya kita ngumpul, akhirnya ya udah, akhirnya kita terkumpul lah di BK itu. Oke, dan baru akhirnya kayaknya dibuat nama krunya aja deh gitu. Atau memang udah ada nama krunya, tinggal comot-comot orangnya. Agak kompleks sih sebetulnya Oh, kalau mau kompleks dibahas ya. ya. Jadi Panjang sih mas. panjang Oh, sebetulnya mas. kita habisin aja di mata ya. Kita dulu malah tiban-tibanan. Oh. Tiban-tibanan iya. aku niban gambarnya kakaknya dia. Oke. Aku niban gambarnya dia. Nah itu nanti tuh kita akan cerita itu nanti. Saya ada beberapa kultur di graffiti itu yang mungkin orang masih asing lah ya gitu ya. Terus kan juga resiko timpa-timpaan tadi itu kan juga ada gitu. Nanti itu kita bisa ceritain. Nah ini kita fokusnya ke terbentuknya BK dulu deh. Terbentuknya BK. Jadi Secara garis besar. secara garis besar ya. Jadi intinya BK itu sebetulnya pentolan-pentolan dari kru yang sudah lalu mas. Oke. Jadi di BK itu ada yang namanya ABC, kru ABC. ABC itu aerosol Balikpapan kru. Habis itu BGC. BGC itu Borneo Graffiti Crew. Habis itu ada lagi di SBC masuk nggak sih? Gak ada wakilnya. Gak ada. Jadi ya sebetulnya ibaratnya kita reunian lagi mas. Oke, jadi- reunian ini pelaku yang udah lama banget. Akhirnya kita gimana sih daripada kita bersaing, kita jadi satu Jadi nih. satu aja gitu. Benar. Benar. Jadi konsepnya kita sebetulnya kita mengadaptasi kru yang ada di luar juga. Kalau di Jawa itu mereka punya kru namanya GU, Gembel Urban. Gembel Urban. Jadi Gembel Urban itu dia sebetulnya banyak krunya. Mereka bergabung jadi satu di Oke. lintas Jawa. Jadi Oke lah. jadi Cuma kita Jawa. silaturahminya tetap terjaga, tidak ada yang namanya saling ngebuff Iya, iya. tiban itu ngebuff gitu kayak gitu-gitu. Jadi Sehat ayo lebih sehat, lebih sehat Oke. sama-sama membangun dunia graffiti biar lebih aktif lagi gitu. Dan kalaupun berkarya akhirnya berkarya bareng gitu. Bareng. Betul. Oke. Nah sekarang kembali ke statementnya Mas Windra tadi ya. Dulu dari cerita teman-teman aku menangkap dulu itu culture-nya masih yang tiban-tibanan gitu tuh. Itu gimana tuh? Maksudnya secara resiko kan
lumayan ya kayaknya ya gitu. Kayak misal aku nangkepnya ya, misalnya aku lagi buat karya nih, udah capek-capek terus ditiban sama Eki gitu misal gitu kan kesel ya gitu. Nah itu ada cerita-cerita kayak gitu nggak? Pasti sih mas. Jadi emang kayaknya budayanya dari dulu tuh emang kayak gitu sih. Entah kita nggak tahu sejarahnya di luar itu gimana, tapi emang kalau pelaku yang baru emang rasanya ketika dia mau nyari nama, nyari respectnya orang, nyari penglihatannya orang, emang harus niban gambarnya orang. Oh gitu. Terus juga itu salah satu ya ketemunya kita lah. Oke. Ketemunya kita, salah satu ketemu kita. Cuman emang ada beberapa rules di lapangan itu yang emang kita pahami bersama lah. Oke. Mungkin boleh dijelasin nggak rules golden rules lah ya bahasanya. Rata-rata sih kalau kita mau niban itu, kalau kita mau niban sebagai respect, ya mungkin ya kita chat dasar. Oh, di kita- blok dulu di ya. blok, di Oke, blok. oke. Kita fullin. Terus juga ya emang kita respect ke orang inilah. Enggak masalah bukan mau niban tapi istilahnya ngebuff dalam artian pengen ngajak ketemu untuk Oh, berarti memang apa ya bahasanya untuk komunikasinya Ya. memang harus saling tiban-tibanan gitu ya. Cuman kalau memang ya kita tiban-tibanan dalam artian ke senggol-senggolan, ya udah langsung sikat aja. Langsung sikat aja kayak gitu. Tapi ada nggak kayak gitu tuh sampai Banyak, yang mas. sering ya? Sering. Oke. Berarti memang apa ya bahasanya bisa jadi meniban untuk respect dan pengen mungkin ngajak collab mungkin atau Nah. ketemu dan kenalan atau memang cari masalah gitu antara dua itu. Saya kayaknya kalau teman-teman nggak kalau misalnya janjinya wajar, aku pengen ketemu nih kayaknya kurang ini ya. Iya. Harus tiban dengan karya gitu. Oke, terus ada cerita ini nggak, maksudnya entah personal atau kalian apa sih bahasanya kalau yang enak itu kalau bilang nge-graffiti kan kayaknya agak kurang. Istilahnya apa sih? Bombing. Bombing ya? Bombing. Oke, kalau misalnya lagi bombing nih entah secara personal atau kelompok, pernah ada trouble nggak sih di lapangan? Karena kan tadi ya aku mengutip bombing identik dengan vandalisme gitu kan. Vandalisme artinya kan mencoret-coret fasilitas umum yang mungkin punya orang atau bagaimana gitu kan. Pernah ada trouble yang sampai gaswat banget nggak? Secara personal atau secara kelompok? Personal ini ke individu lainnya. Ya, ke kalian. Misalnya kalian secara sendirian gitu deh, nge-bombing temboknya orang gitu. Tiba-tiba di Banyak, Mas. Iya. Ada itu mas sebetulnya. Cuman Banyak. Ada temenku ini cuma nggak datang orangnya. Oh, datang, iya. Lagi naik ini orangnya. Tapi itu yang paling parah kasusnya. Menurutku sih itu yang paling parah. Paling parah ya? Oh. Dan kebetulan dia gambar di spotnya orang balapan liar. Oh. Jadi dikira dia terlibat Dan sama spot umum pula ya. ya spot umum pula. Oke. Tapi kalau saya dari kalian pribadi lah, secara personal ada yang paling parah nggak yang pernah kalian alami secara personal? Dari mana dulu nih? Sembarang, mau dari Mas Winter dulu boleh. Atau dari Eki deh, Eki kan dari tadi diem nih. Iya, dari tadi dia nih. Ah. Iya, kayaknya harus. Aku nih. pernah sih dulu waktu SMP itu Masih ditangkap. SMP lagi udah SMP. Ditangkap masih satpam SMP, di perumahan. Ah. Jadi aku ditangkap berlima. SMP itu? Iya SMP. Berlima sama temanku. Terus dibawa ini mas ke kantor besar. Ditahan di situ Berapa hari? semalam doang. Oh semalam. Jadi bisa lepas itu karena disuruh panggil orang tua. Terus apa kata orang tua mungkin? Jadi dimarahin di sana. Ya udah gitu aja. Sampai ditahan ini ya Iya, sama ditahan. satpam ya. Nah. Waktu itu emang gambarnya apa? Gambar kayak bombing gitu sih, throw-up Oh, gitu. Oke. Sudah ada nama dimmer atau? Udah ada itu. Oh nama dimmer itu udah dari zaman SMP? Iya, udah ada. Oke, aku nggak mau nanya nama dimmer itu apa. Udah. Ya. Kalau dari Mas Indra nih, Aku sih banyak sih mas, cuman yang paling wadaw lah pokoknya. dulu SMP itu SMP juga. Emang anak-anak ini nakalnya mulai dari SMP. aku pernah throw up di lapangan Sudirman, temboknya lapangan Sudirman, yang bagian luarnya. Ya. Itu rada wadaw sih. Dari lokasinya udah kita udah tahu Tentara semua. tingkat wadawnya gimana. Jadi
teman-temanku kan banyak tuh SMP orang tuanya di situ. Yang nyari itu emang orang tuanya teman-temanku. Oh. Nyari ke anak-anaknya dia. Ini siapa sih yang gambar-gambar di sini? Dikiranya anak-anak kampung situ. Teman-temanku kan ya udah tau lah itu aku. Cuman ya Diem-diem aja. Cuman ya anak SMP kalau ditangkap sama tentara sih kayaknya waduh nggak diapa-apain juga sih. Cuman kalau kayak aku Iya, sekarang namanya ini kan lah mental ya. sikat habis pasti itu. Kalau sampai ketangkap sih kalau aku belum ada. Belum ya? Belum ada. Alhamdulillah. Beberapa Nggak kali kayak misal Egi. lagi gambar, mesti kalau datangin ya udah kita udah tahu lah jalan keluarnya kita mau itu apa, seperti ngelesnya apa. gimana segala macam. Gitu sih. Oke. Kalau dari Mas Wai nih, yang dari tadi kayaknya Oke memang nih. menginfluence ya dia. Iya. Jadi dulu Kita lihat tingkat nakalnya semana dia. kalau mas-mas berdua ini kan waktu masih SMP. Iya. Ini SD. Oh, SD berarti kita masih belum main graffiti nih, masih main ambungan gitu Ambungan. ya. Jadi dulu waktu itu saya masih SMA. SMA itu dulu terinspirasi sama artisan graffiti itu namanya Bujangan Urban. Oh iya, salah satu salah satu ya. Nasional lah. Itu saya coba mengaplikasikan gambar yang hampir mirip dengan itu dan menuliskan tulisan ABC Crew di temboknya TK Hang Tua. Oke. Gunung Pasir. Oke. Ya. Jadi di dalam gang TK Hang Tua itu ternyata ada perumahan angkatan laut. Ya. Dan di situ Kurang saya observasi. saya kurang observasi, namanya juga masih SMA, benar, masih muda ya. masih labil lah. Di situ pertama orang itu ngelihat saya lagi gambar. Oke. Habis itu dia balik lagi nanyain, sudah ada izin nggak mas? Kenapa kok dia digambarin? Saya pengen izinin gitu. Ya mungkin di situ saya punya kilasan berkilah kalau ini pak daripada temboknya cuman batako ginian aja. Iya. Kalau saya gambarin kan lebih menarik pak. Saya ngomongnya gitu aja. Oke, sudah ada identitas atau apa? Nggak ada pak. Ini pak tahan aja dulu pak HP saya. Nanti kalau sudah selesai, saya balik lagi ngambil HP saya biar bapak bisa lihat hasilnya. Saya bilang kayak gitu. Jadi, nah di situ saya sudah wah udah deg-degan pokoknya. Setelah saya gambar, saya datangin lagi, saya kasih tahu, silakan pak kalau mau lihat hasilnya. Ternyata dia menerima. Oh bagus gambarannya. Nanti mungkin kayaknya besok bisa lagi gambar di tembok sebelahnya. Gitu. Oh ya pak siap nanti saya coba awalnya gitu aja sih. Tapi setelah kejadian itu ya saya nggak berani lagi ke situ. Oh malah nggak berani lagi. Padahal udah dibukain pintu loh. Sebetulnya, cuman karena waktu itu saya masih belum berpikiran apa sih istilahnya mengambil keuntungan dari situ masih belum. Karena ya masih sekedar hobi aja gitu. Oke. Beda kalau sekarang. Oke. Kalau sekarang ditawarin gambar mau? Gas. Bentar, ini ada satu kru lagi yang baru datang. Mas Nah, boleh. sini. Mampir. Yang parah ini. Waalaikumsalam. Alif mas. Ya Wahyu. Loh mana Eki? Iya. Ini semuanya juga kan. Oke, ini dari siapa tadi Mas Alif. Mas Alif. Oke, dia baru datang tadi habis kerja. Saya Oke, tadi kan teman-teman udah cerita nih ya soal BK. Yap. Sekarang dia baru datang, kita langsung todong. Wih. Mas Alif, nggak Ini- gitu. Nggak gitu. boleh, Mas Alif mungkin boleh cerita awal mula tertarik dengan graffiti dan akhirnya memulai untuk bombing tadi. Oh, gitu. Mulai kapan tuh? Awalnya graffiti itu saya di tahun 2014. Jadi zaman sekolah tuh. SMP juga? SMA. Oh SMA. Soalnya tadi SMP. Oh, ini SMA. Ini SMA. Sekolah juga. loh. Jadi saya zaman SMA waktu itu ada teman yang kebetulan juga tetangganya itu juga anak graffiti Balikpapan sini. Oke. Kebetulan Soflash. Nah, jadi waktu itu gambar karena saya sering gambar nih di biasa Iya, buku-buku kan iya, ada iya. kita gambar-gambaran tuh zaman sekolah. Karena saya sering gambar, teman saya nyaranin kayak mending ikut graffiti deh, Lip. Terus saya bilang pada itu, enggak jelek, gak ada mana kesana itu. Akhirnya saya tahu kayaknya graffiti bagus deh. Nah, terus habis itu Jadi saya cari dia, enggak jelek. Iya kayak gitu. Jelek. Akhirnya kan saya sendiri yang jago sampai sekarang. Wih. Udah, tapi sampai Saya sekarang suka kalau ada orang sombong kayak gini. Sama ya. Tapi pada saat itu saya
nyari graffiti, terus di Instagram ketemu kayak akun graffiti Balikpapan gitu. Terus saya DM orangnya, Mas kalau mau gabung gimana? Ya udah Mas, datang aja ke apa namanya, waktu itu lagi ada job di Sungai Ampal tuh, ada kafe Sungai Ampal Tanjakan gitu lah. Ya itu datang ke situ, ya udah kenalan gini ya awalnya pada minatnya kayak gitu. Dulu awal masuk graffiti juga kayaknya gak mau terlalu dalam gitu ya. Dalam lah terlalu graffiti ini, cuma sekedar tahu aja. Tapi lama-lama kok nyobain graffiti ini kayaknya bisa deh deketin cewek baik graffiti ini. Modusnya lewat karya. Iya, akhirnya ya itu. Tapi dapat nggak? Alhamdulillah banyak ya korbannya. Semoga istriku udah nonton. Pasti nonton ya. Jadi kebetulan ya maksudnya intunya ke situ. Akhirnya setelah dalam gambar-gambar Ternyata asik gitu ya? Ternyata asik, orang-orangnya juga asik. Itu langsung ke BK. Dulu waktu itu ada kru sebelum BK tuh, jauh sebelum BK tuh ada namanya ABC. Oh, sama tadi. Sama ya. kayak ini. Ini mana? Ini berdua. Ini bukan ini. Oke. Ini Musuh ini. Oh, gitu ya. Ada konflik lah dulu. Tidak usah diceritakan jadi. Gak apa-apa sih kalau mau diceritain Jangan juga. lah, jangan lah, Mas. Jangan durasi ya. Makasih ya. Oke. Terus gabung ke BK-nya kapan? Gabung ke BK-nya pada saat itu dihubungin dari teman juga namanya Dimas. Kalau kita tahu dim itu, dia ngubungin tiba-tiba di-invite ke grup. Terus dalam hati, apa ini? Oh, Nah, kayak gitu. Terus ku ikut. Awalnya nggak seneng ya? Awalnya kayak paling tak lagi bubar. Akhirnya ternyata enggak. Sebelumnya udah lirik-lirik. Apa namanya? Marah terus anak ini. Marah-marah terus. Tapi akhirnya enggak. Akhirnya kita tahu kalau ini. Tapi di tahun awal saya masuk tuh 2023 awal itu nggak ada pergerakan, cuman ya udah sekedar gitu-gitu aja Pak. Terus di tahun ini kayaknya gokil deh BK ini kayak mulai ada pergerakan. Gimana saudara? Aman? Ada penonton dulu. Ada penonton tuh. Penonton gaib. Iya. Akhirnya ada pergerakan ya. Kayaknya bener ini kru yang oke lah. Oke ya. Oke. Dan potensial. Potensial. Dan memang jadi sebelum wawancara BK ini aku sempat searching dulu lah ya di Instagram kita, dan beberapa bulan belakangan mungkin ya. Iya. Itu udah lagi aktif-aktifnya memang. Lagi ya, aktifnya. Dan lagi keren-kerennya nih BK nih. Dia moga aja kerennya itu nggak cuma di tahun ini gitu, tapi tahun-tahun Amin ya Allah. selanjutnya juga makin keren gitu. Karena apa ya, ini bisa ngebombing setengah gedung ya ini ya, bisa dihitung ya. Bisa dibilang. Bisa dibilang. Beberapa, jadi nanti kita akan jalan-jalan lagi seperti yang tadi saya bilang di awal, kita akan jalan-jalan untuk melihat karya-karya dari teman-teman BK. Oke, ke pertanyaan selanjutnya masih ke Mas Alif. Karena tadi dia banyak ketinggalan ya. Boleh. Tadi kan aku nanya nih ke teman-teman tentang pengalaman secara personal Nah. pas ngebombing nih. Nah. Ada pengalaman paling wadaw nggak? Wah ada. Bahkan ini lebih wadaw daripada teman-teman. Oke. Lebih wadaw daripada teman-teman. Mungkin boleh diceritain kali ini. Lebih wadaw daripada teman-teman. Jadi waktu itu Ini yang terwadaunya nih ya. terwadaw. Oke. Jadi waktu itu gambar di Jalan Baru tuh di Panorama. Oke. Panorama. Dari tadi mereka nyebutin lokasi loh. Iya. Biar bisa di tracking ya. biar ada nunya aja. Nah. Tapi sekarang gambar sudah nggak ada. Oke. Sudah ditutup. Terus habis itu pas itu gambar siang-siang. Padahal saya juga pribadi kerja di daerah situ. Nah, kerja di daerah situ. Terus, Apa ya? Orang ini. jadi gambar di situ. Kita tahu di situ ada project nih. Nah, jadi di situ kan otomatis jalan-jalan di mana orang lalu lalang. Nah. Di situ tuh di Jalan Panorama itu ada bangunan kosong yang mana bangunan ini ada gambar tidak senonoh. Oke. Ada gambar tidak senonoh. Inisiatif saya ini mau nutup dengan Oke. karya saya. Cuman salahnya saya mungkin nggak bilang, tapi juga saya pun mau bilang sama siapa, ini rumah kosong. Memang ini memang rumah kosong yang kosong. Jadi saya gambar, lagi asik-asik gambar, tiba-tiba dari belakang tiba-tiba dari belakang tuh ada tangan mungkin gede sehelm buk gitu kan. Jelas kepala saya gini tuh, jelas dari belakang. Pas saya noleh tentara. Nah, itu serem juga kan. Jadi otomatis ya gitu. Agak ketar-ketir juga kan. Terus ditanya, "Kenapa Mas gambar di sini?" bla 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 bla. Terus saya jelasin kalau misalkan ini tadi ada gambar tidak senonoh, Pak. Jadi saya inisiatif buat gambar di sini, buat nutupin gambar ini dengan karya yang baru, dengan karya saya gitu, yang lebih bagus gitu. Tapi sampai ini izin ke siapa? Saya pun juga bingung Pak, mau izin ke siapa? Ini rumah kosong Pak, masalahnya Pak. Jadi ya udah, gini ya Pak, saya selesaikan gambar ini aja, terus saya pulang habis itu. Bapaknya udah mau, tentaranya udah mau.
Gak usah mas, pulangnya Jadi sekarang. sekarang. Oh, Pulangnya sekarang aja jadi daripada. Sopor lagi 5 biji. Ah. Gak usah lah. Nah habis itu ya saya pulang. Kebetulan dia kan dia juga aparatur negara, terus mereka nggak sendiri. Iya, iya. Dia nggak sendiri sama juga security Kan dari RDP. maksudnya. Nah, kita tahu nih tinggi kurang segini. Karena tinggi, baru dia banyak. Nah, baru dia banyak. Bisa banyak ya. Nah, itu jadi bubur. Itu aja sih mas. Oh gitu ya. Itu aja sih. Memang selalu berujung ke sana sih ya. Iya. Oke. Sekarang aku mau putar kisahnya. Tadi kita udah ngomongin mereka secara personal. Terus aku mau nanya soal gimana prosesnya sampai tempat ini bisa kalian pakai lah ya. Terus buat acara kemarin apa nama acaranya? King Royal Pride. King Royal Pride. FYI aja, King Royal Pride kemarin itu diadakan serentak bareng di 1.400 titik. 1.400 titik. Ya. Itu satu Indonesia. Satu Indonesia, luar negeri juga ada. Oke. Secara bersamaan. Berarti secara langsung bisa dibilang acara internasional ya. Betul, dan itu alhamdulillah sudah pecah rekor muri kemarin. Oh. Jadi secara wow. tidak langsung kita teman-teman BK di Balikpapan juga ada kontribusi untuk memecahkan rekor itu. Keren. Buat teman-teman ini yang luar biasa nih. Oke, boleh diceritain mungkin sampai bisa maksudnya ini kan bangunan nggak terpakai ya. Benar. Dan proses untuk ininya gimana? Nah, siapa nih yang Siapa pertama yang kali pertama ini? kali? Ayo panitia yang mana? Proses untuk dapetin tempat ini Iya. mas. Sampai akhirnya yaudah boleh deh pakai gitu. Sebetulnya kalau boleh jujur ini mas ya. kita Jangan jujur banget deh kayaknya. kita namanya graffiti itu sebisa mungkin semakin deg-degan semakin asik. Benar. Jadi ya anak-anak yang gambar pada saat KRP itu nggak tahu gimana resikonya gambar di sini sebenarnya dalam artian sewaktu-waktu itu acara kita diambur sama seperti sini pengelola pasar baru, ya udah kita terima aja pada saat itu karena kita pun gambar di sini dari awal nggak pernah ada, ya alhamdulillah nggak pernah ada teguran segala macam selama kita nggak aneh-aneh dalam artian ya Melakukan hal negatif lah ya. melakukan hal negatif. Ya itu aja sih. Jadi emang prepare kita itu kita karena udah tahu lokasi yang aman pada saat acara untuk KRP kemarin ya situasi cuaca apa segala macam. Balikpapan kan tahu sendiri mas ya. Iya. Rada random memang. Wah, parah. Ya udah kita tentuin di sini. Tentuin di Oke. sini. Di sini anak-anak sepakat tentuin di sini terus juga emang salah satu golden spot kita di Balikpapan ini bahaya kesandung juga terbentuknya karena salah satu spot di sini. Ya udah kenapa enggak kita ajakin anak-anak buat tahu spot kita yang oke lah. Oke. Salah satu Dan spot. sebenarnya dari pihak mungkin pengelola aman-aman aja ya. Harusnya sih Aman. aman sih. Nah ini nggak tahu nih setelah ini tayang. Harusnya aman sih. Harusnya aman sih. ya. Oke. Dan kemarin tuh juga sempat tersponsori ya akhirnya sama salah satu brand ya. Iya. Kita nggak usah nyebut brand Iya. ya. Nah, Tapi sempat sampai dapat inilah ya. Karena memang kalau boleh jujur sih salah satu event yang kemarin yang kita ikutin emang dari sponsor tersebut yang pertama, terus yang kedua emang apa ya salah satu yang totalitas banget sih. Oke. Kita bahan dikasih, dikirim dari luar, uang konsumsi dikasih, Intinya disupport support full lah ya. habis. support ya. Luar Kita biasa. cuman timbal baliknya kita gambar, ikut ngeramein acara ini, kita dokumentasi, report ke sana karena kita ngebantu juga kan karena kemarin emang ada yang pengen mereka pecahin lah rekor muri. Iya. Salah satunya mungkin targetnya dari rekor muri tadi. Ya sebenarnya kita sih terima kasih banyak lah. Oke, sering-sering lah ya. Amin. Oke, sekarang aku mau ngomongin skena graffiti secara general, tapi mungkin skupnya masih Balikpapan lah ya. Mungkin dari pemain-pemain lama nih ya kan, kayak Mas Wai, terus ya teman-teman yang lain juga udah lumayan lama. Apa sih bedanya dulu ketika kalian baru pertama kali memulai berkarya di graffiti sama posisinya sekarang, positioningnya sekarang? Entah dari sesama pelaku dan atau respon warga kota lah. Kalau dari saya pribadi ya, yang saya tangkap nih, perbandingannya antara yang dulu
sama yang sekarang itu ya saya rasa kayaknya lebih asik sekarang sih. Iya. Karena dulu itu di saat kita cuman gambar bombing dan segala macam itu cuman sekedar kepuasan hobi aja. Kita masih belum berpikiran untuk kedepannya seperti apa, terus bakal nanti jadi gimana gitu. Cuman ya udah gambar-gambar aja Gambar gitu. dan senang-senang gitu. Bener. Nah ternyata setelah kita menjajaki proses yang sekarang ini, itu kita berpikir nih, wah ternyata graffiti di Balikpapan ini istilahnya bisa ini kita manfaatin untuk bisa silaturahmi dengan skena-skena yang lain di kota Balikpapan. Contohnya teman-teman dari band-bandan, terus komunitas lain, istilahnya yang adalah lokalan gitu lah istilahnya. Nah dari situ makanya kita teman-teman dari Bayar Sandung juga ikut nimbrung nih di saat mereka bikin event. Coba deh teman-teman graffiti ini ikut meramaikan. Jadi biar graffiti ini nggak cuma berdiri sendiri nih. Sebetulnya kan kayak graffiti itu lebih identik dengan hip hop, terus apalagi skateboard dan segala macam olahraga lain lah. Cuman ya mungkin graffiti di Balikpapan sama skateboard masih belum didukung. Iya. Ya tapi pelan-pelan kita coba menjajaki itu. Jadi kita teman-teman di Bayak Sandung juga dan teman-teman skena di lokalan ini pengen Balikpapan juga ada nih apa yang pengen kalian lihat itu ada sebetulnya. Jadi ya kan Mas tahu sendiri lah Balikpapan ini kota pekerja ya. Jangan sampai kita cuma jadi penonton. Betul. Itu yang kita pengen. Soalnya juga ada keterlibatan di memberikan warna lebih beragam lah ya di Balikpapan. Karena juga sekarang di Balikpapan udah mulai bertaburan ya spot-spot untuk graffiti gitu kan. Udah mulai terbuka lah sedikit demi sedikit gitu. Terus juga melihat kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke Balikpapan dan melewati beberapa spot itu juga banyak mulai karya graffiti yang secara legal ya. Secara legal yang udah diberikan izin secara resmi, teman-teman boleh berkarya di situ dan dibayar ya kalau nggak salah ya. Dibayar ya, dimodalin bahan juga iya gitu. Artinya kan memang sedikit bukan sedikit sih, itu udah satu kemajuan yang lumayan betul gitu kan. Nah juga terus teman-teman BK kemarin aku sempat jalan-jalan ke satu event di sana, mereka juga secara nggak langsung kayaknya melakukan edukasi ya dengan membuka satu bilik untuk di stand booth. Pengenalan graffiti. Itu memang ada misi tertentu nggak sih untuk mengeduket orang lain gitu? Sebetulnya ada Mas. Oke. Nah, misi terselubung. Misi terselubung tapi udah nggak terselubung lagi nih udah ditanyain. Ya, jadi ya ini buat teman-teman aja kalau misalnya ada teman-teman yang ngantuk. nanti kamu. Dia kayak aku dicuekin kayaknya gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, pengen tahu dunia graffiti, pengen gabung ke dunia graffiti, kita teman-teman dari Bayak Sandung buka pintu selebar-lebarnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apapun terkait graffiti, bahkan baru mau mulai belajar dan nggak punya skill apa-apa pun bisa gabung. Bener. Nanti langsung bisa DM aja ya ke alamat Instagram di bawah ini. Jadi nggak ya sebetulnya nggak harus masuk komunitas kerumas yang silaturahmi betul, terus sama-sama mengenalkan. Jadi ibaratnya kita teman-teman dari BK ini juga pengen ada bibit-bibit baru nih. Teman-teman pria graffiti positif di Balikpapan. Lebih positif loh ya, bukan lebih yang ke vandalisme gitu. Karena juga pintu untuk secara permit juga kayaknya udah mulai terbuka ya. Iya. Saya teman-teman bisa berkarya dengan lebih tenang lah. Benar. Tanpa harus takut ada akibat di belakangnya. Iya. Karena kalau ngeliat ngedengar ceritanya teman-teman tadi, resikonya lumayan cuy. Iya, lumayan gitu. Keplak lagi ya kan. Sabar. Oke, sekarang aku balik lagi ke personal kalian masing-masing nih. Kalau dari orang-orang terdekat kalian deh, karena kan Mas Alif udah menikah ya kan? Belum. Oh belum. Mau Mau nih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mas Wahid juga udah menikah, udah berkeluarga ya? Sudah punya anak gitu. Ada ini nggak sih? Maksudnya ngapain sih gitu? Habis duit gitu. Mungkin dari siapa nih? Eki. Eki tadi ngantuk soalnya. Sudah cerita. Nggak denger dia orang. Kalau aku ya Habis efeknya ini. hobiku pasti disupport lah. Disupport sama orang tua, orang rumah gitu. Iya, orang rumah. Karena Walaupun awal tadi sempat dimarahin ya. iya sempat dimarahin juga.
Terus juga aku kan kalau biasanya nyari duit tuh dari gambar juga mas. Nah jadi nggak bakal dimarahin, jadi lebih disupport lah sekarang. Sekarang lebih disupport. Iya. Sempat ada pertentangan nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak Cuma sih. kalau misalnya kelakuan nakal aja kayak tadi Iya. ya, untuk dimarahin. Itu aja. Oke. Oke, Lanjut. ada lagi mungkin ceritanya? Udah itu aja. Oh, itu aja. Ah, membosankan ceritanya. Sama-sama bosan. Enggak, soalnya kalau gimana disupport kok Mas kayak Tidak biasa aja semangat, gitu. tenang Iya, aja. tidak aja. Coba deh kasih tahu cerita keluarga. Ayo, Lin. Sampai dulu Monggo Mas Findra. Kalau aku nggak ada sih, Lin. Aman aja. Aman aja begitu memang. Tapi dari SMP sampai sekarang berkeluarga juga, biar biniku bilang jangan gambar, nggak ada urusan sih mas. Oh, tetep lah ya, Kalau karena- rumah tangganya aku ini. Kelas. Wih, keren. Kamu harus menurut aku. Keputusan di tangan saya gitu. Otoriter bro. Tapi ya aman lah ya. aman, harusnya aman. Karena banyak sebetulnya kayak vandal, keluar malam, gambar ramean sama anak-anak, buat proyekan, kayak gitu-gitu kan. Kebanyakan kan malam. Kebanyakan emang kita udah rencanain dan segala macam. Nah, bedanya berkeluarga sama yang Pas masih hujan. ini ya kita harus toleransi sama kayak gitu gitulah. Iya, iya. Maksudnya karena juga ada kebutuhan di rumah Nah. yang harus dipenuhi ya. ya mesti ngelihat juga lah di rumah. Kalau memangnya nggak memungkinkan, ya nggak mungkin lah kita tinggalin. Di rem dulu. Itu aja sih paling resikonya sekarang nih. Tapi nggak sempat ada yang diomelin apa segala itu nggak ya? Nggak ada sih karena Sudah ngerti mungkin. benar, sudah ngerti cara ngolahnya, terus juga orang sekeliling juga melihatnya itu bukan yang ke arah negatif lah. Ya. Itu aja sih. Lebih support Aman ya. sekarang. Oke. Nah ini ceritanya agak menarik Ki. Ada ini sedikit. Jadi gitu Kamu nah harus belajar storytelling Nah. nih. Kesalin kasih tau Lin. Nah kalau siapa dulu nih? Ya saya dulu boleh dah. Oh, boleh. Biar bosnya terakhir ya. Oke. Mas bos. Selalu marah-marah. Jadi kalau awal-awal saya gambar itu sebenarnya awal gambar itu ya gambar-gambar random di kertas zaman SMP. Akhirnya masuk dunia graffiti itu sebenarnya nggak ada tantangan atau apa namanya protes dari orang tua ya. Bentar, dia bilang tidak ada tantangan dikeplak tadi itu apa? Itu bukan dari keluarga Oh, dari keluarga. Keluarga. Nah, dari keluarga sih. Jadi waktu pada saat itu nggak ada protes dari orang tua. Paling protes kayak ini gambar apa sih dek? Ah. Nah, kok beda dari gambar yang di kertas? Karena yang di kertas mungkin kita lebih lihai lah. Iya, iya, Kalau iya. misalkan di dinding ini kan ya agak punya Ya harus punya skill skill tersendiri. sendiri. Nah pada saat awal-awal itu kan kita belum punya nih, belum mahir. Nah kayak gitu sih. Kalau misalkan dari pasangan paling udah ada sih paling dia cuma nanya ini sudah berapa perempuan yang kamu gini kan akhirnya kamu bisa sama aku kayak gini gitu doang. Oh. Nah, Oh itu susah. iya itu kayak gitu ya. Bingung saya jawabnya. Nah, gitu doang. Kalau Mas Wai nih? Kalau saya ya sebetulnya hampir sama sih kayak Mas Windra. Mungkin kekhawatiran dari keluarga itu ya itu tadi di saat kita keluar malam kan ya wajar sih memang ya seorang iya. istri atau keluarga khawatir takut ya apalagi kayak dunia malam itu kan lebih ke keamanan sih sebetulnya. Apalagi udah ada cerita-cerita kayak tadi gitu yang Jadi lumayan tuh kalau ya takutnya sih dari itu aja sih keamanan itu sih. Tapi kalau untuk kayak ngapain sih gambar ini nggak bisa duit ya saya kerja bisa mengisikan duit dari situ. Terus ya mungkin sesekali bisa menghasilkan duit dari situ gitu. ada protes nggak sih kalau misalnya kayak kebanyakan di kaleng gitu misalnya? Kalau protes sih belum ada, tapi cuma diingatin aja kalau bisa jangan sampai terlalu banyak pengeluaran gitu. Ya, Anakku sudah. masih butuh biaya mas. Pokoknya sudah dijatah mas. Jadi pokoknya tiap bulan itu sudah ada jatahnya. Oh harus beli kaleng sekian. Sekian, gitu. Jadi tiap bulan itu ada yang dibeli. Akhirnya ya punya stok. dan kan tadi bisa diambil itu kan nanti kan bisa muter lagi tuh ya bisa jadi Seharusnya gitu. Jadi ya seharusnya gitu berarti kadang enggak ya. kadang enggak memang mas. Ya namanya hobi Iya itu namanya hobi. Emang Gitu. harus rela untuk ngeluarin spend lebih lah ya. Benar-benar. Oke, tadi kita udah ngomongin sejarahnya Bayar Sandung, terus juga cerita teman-teman secara personal. Pertanyaan terakhir nih buat masing-masing. Ini kan momen pilkada nih, pemimpin kota akan berganti ya. Iya. Ada harapan tertentu nggak? Ada loh. Wah, Ada lah. sikat. Ya
kalau kita dari teman-teman komunitas ini ya pengennya disupport, Ya. disediakan mungkin Space lah ya. space buat teman-teman graffiti ini juga bisa belajar dan bisa berkembang Ya, seperti komunitas dan lain. Balik lagi mungkin generasi-generasi selanjutnya tidak perlu mengalami kisah-kisah menegangkan tadi ya. Betul. Bisa berkarya dengan aman, dan tenang. aman, bersih, indah, aman dan nyaman. Seperti Bapak nih. Masuk. Jilat gitu. Masuk kayak jilat tuh gitu. Nah, kalau dari teman-teman yang lain nih, Sama sih mas kayak sih. pasti gitu. Sama, Iya sama. sama. Tapi agak rawan mas, jadi ikut. Gak apa-apa kan? Sama ini sih mas, paling banyak juga yang tertarik gitu loh buat belajar graffiti. Jadi biar makin rame pelaku graffiti di sini, bukan kita Oke. aja gitu. Itu aja. Dari generasi Dari lah. Iya. Mas Windra nih, ada harapan tertentu nggak? Mungkin bukan hanya dari pemerintah kota ya, tapi juga mungkin dari yang lain gitu. Kalau saya pribadi sih pengennya itu BK emang sekarang ini kan lagi solid-solidnya. Sebisa mungkin movement yang kita agendakan di internal BK bisa berjalan. Amin. Terus Amin. timnya juga maksudnya kalau bisa sebulan ada nyumbang graffiti. Berkarya atau berkarya lah ya. Gitu. Terus kalau untuk pemerintah sih agak berat ya berharap ke pemerintah ya. Ya. Kalau bisa ya beberapa spot yang memang kita pengenin yang buat dibantu, buat diizinkan. Betul. Toh juga itu wadah bersama. Ya, ya. Wadah bersama dalam artian emang tempatnya ngumpul anak-anak muda di situ. Kenapa enggak kita? Toh juga kita gambarnya Nggak yang sembarangan banget ya. nggak sembarangan lah. Kita Gitu pengennya ada kegiatan positifnya aja sih sebetulnya. betul. Ketimbang kita harus menggambar terus drugs atau apa kayak gitu kan lebih. Dan ini jauh lebih jelas gitu ya, Ya, secara karya yang ada gitu, dan memang apa ya lumayan digandrungi sekarang ya gitu. Iya, lagi rame mas. Lagi rame banget. Betul lagi rame nih. Oke, itu dia tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Baya Kesandung, dan ini sudah mulai agak turun cahaya ini ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman Baya Kesandung sudah Sama-sama, Mas. meluangkan waktu untuk ngobrol sama kita hari ini. Terima kasih Mas Wai, terima kasih Eki, terima kasih Mas Alim, terima kasih Mas Windra. Semoga juga Baya Kesandung makin solid, makin aktif, dan terus memberikan influence yang positif buat anak-anak muda di Balikpapan. Oke, cukup sekian obsesif kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di obsesif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.